Yo, selamat datang lagi di channel Cantoto Panel Story. Kali ini kita akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Riches Can Buy Royalty. Yo, langsung aja kita ke ceritanya. Gak usah banyak basa-basi, ntar nasinya basi. Setelah tidak sengaja melihat enak-enakan kakaknya, adiknya mulai meninggalkan tempat itu. Tidak bisa terus menonton seperti ini. Katanya. 1,5 jam kemudian Chenan kembali ke kamar kakaknya. Iya, kakak, aku ingin dipeluk deh. Suyu, kenapa kamu belum tidur? Oh, aku mengerti. Kamu belum susah tidur ya? Kakak, aku ingin tidur sambil memelukmu. Naruto, tentu saja kamu boleh memelukmu sepuasnya. Ayo tidurnya nyenyak. Malam sudah terlalu larut. Di sini Chenan masih terasa kenikmatan enak-enak tadi. Gadis ini, dia benar-benar sudah dewasa sekarang ya. Keesokan harinya, saat tengah hari, Seng Yuan sudah kembali ke sekolahnya. Seng Yuan, bagaimana menurutmu jika meletakkan seperti ini? Apa perlu penyesuaian? Oh, lumayan juga nih kantornya. Tidak perlu, semuanya sudah baik-baik saja kok. Tidak perlu diatur ulang. Sepertinya fungsi tidak hanya cantik, tetapi juga sangat efisien dalam pekerjaannya. Dan dia melaporkan semuanya. Calon sekretaris yang baik, batin Seng Yuan. Semuanya sangat baik. Oke, terima kasih bos. Ini dia. Ini adalah batch pertama aplikasi kewirausahaan dan rencana bisnis yang diajukan teman-teman sekelas dan saya kumpulkan pagi ini dari Komite Liga Pemuda. Ada lebih dari selusin. Apa kamu ingin melihatnya dulu bos? Oh baiklah, biar aku lihat. Jenis kelamin perempuan, tinggi 150 kilo, berat 70 kilo. Apa-apaan ini? Bahkan foto ID pun sekarang sudah di-retouch. Luar biasa. Lupakan saja. Aku tidak ingin melihat foto. Aku akan langsung ke rencana bisnis, kata Seng Yuan. Jadi biodata buka toko kopi khusus internet Orion. Nani kore. Buka toko lingerie seksi di kampus. Sial, jenius mana yang mencetuskan ide ini? Siapa yang berani pergi? Terlihat oleh teman sekelas akan menjadi sinu sosial instan. Anak-anak zaman sekarang, proposal berkualitas rendah semacam ini tidak berguna. Meskipun aku menggunakan 10 juta dari sistem ayah untuk properti induk dari sistem father untuk proyek inkubator startup ini, aku tidak bisa melakukan dengan sembrono. Aku tidak di sini untuk bermain-main. Rumah-rumahan di kampus. Baiklah, mungkin seperti itu. Sekarang aku bisa mendapatkan pengembalian dana besar dengan meningkatkan kesukaan gadis-gadis. Tapi aku tidak bisa melakukan ini seumur hidupku, kan? Apakah aku, Seng Yuan, masih akan berada di pantai pada usia 80 tahun? Pekerja keras untuk menyenangkan adik kecil berbakti ini. Sepertinya aku harus berusaha keras. Aku tidak ingin mengakhiri hidupku sebagai orang tua hentai yang hanya tahu cara menggombal, baik inkubator bisnis, kampus maupun kafe. Nana harus mulai mengumpulkan pengalaman bisnis nyata. Di sini aku harus setelah kondisinya matang, aku harus meluncur ke dunia bisnis dan mengubah perusahaan kecil menjadi perusahaan yang besar.
Itulah tujuanku dan itulah diriku, kata Seng Yuan. Ubah industri saya sendiri menjadi konglomerasi multinasional seperti Gogoro, Banana, atau Tesla. Saya, Seng Yuan, tidak bisa menjalani hidup ini hanya sebagai playboy puitis saja. Saya harus menjadi legenda era berkontribusi kepada masyarakat dan negara. Katin Seng Yuan. Sebentar, Yuji. Saudara Fu, sepertinya saya terlalu melebih-lebihkan siswa kita. Semua proposal yang tidak realistis ini, yang tidak mempertimbangkan target pasar, market pasar, atau kelompok konsumen, saya tidak mau satu pun. Kita perlu merencanakan ulang semua dengan baik dan benar. Ini mungkin karena ukuran sampel terlalu kecil. Apa maksudmu, Yuyi? Mungkin lalu bisakah sekolah dan komite Liga Pemuda meningkatkan promosinya? Iya, sebenarnya sekretaris lu sudah menyuruh saya untuk mendukung Anda sepenuhnya. Tapi stasiun radio yang saya tanggung jawabkan akan mulai menayangkan iklan di pagi hari dan di malam hari mulai besok. Dan kemudian kita akan secara bersamaan mempromosikannya di akun Weibo sekolah, akun resmi tentunya, dan akun Kuiyin. Bagaimana menurutmu, bos? Oh, oke juga pendapatmu. Kalau begitu, mari kita lakukan itu. Juga siapkan ujian putaran kedua. Pertanyaan harus mencapai semaksimal mungkin manajemen bisnis, investasi, pemasaran, psikologi, dan pendampingan internasional. Mereka yang lulus tinjauan awal akan mengambil putaran kedua yang terpadu. Dimengerti, bos? Aku akan mengurusnya secepat mungkin. Pekerjaanmu apa? Sejak aku mendapatkan sistem ini, aku hanya merasakan kebahagiaan menghabiskan dan menghasilkan uang. Ini adalah pertama kalinya aku merasakan dari fungsi kebahagiaan memerintah seorang untuk bekerja sesuka hatiku. Memang uang tidak hanya membawa rumah, mobil, dan wanita, tetapi juga kekuasaan, harta, tata, wanita, kata pepatah. Memiliki bakat praktis seperti Fung Yungzi adalah kunci masa depan sukses. Sepertinya pada tahap ini aku tidak hanya perlu mengembangkan kesukaan dari lawan jenis, tetapi aku juga harus mencari bawahan yang mampu tanpa penundaan dan kerja cepat. Cerita berganti di pusat kebugaran. Hei Liu Minglu, apa kau tahu jam berapa sekarang? Kau datang kerja jam segini, kau tidak ingin terus bekerja ya? Kata manajer. Aku sudah mengirim pesan meminta libur dan aku juga memberitahu anggota yang lain memiliki kelas. Kau mengerti? Dan kau bahkan berani membahas itu. Liburmu apakah aku menyetujuinya? Kata sang manajer. Kenapa kau tidak melihat apa yang tertulis di pesanmu? Makan siang denganku siang ini dan aku menyetujui cutimu? Maksudmu apa? Dari itu tidak bisakah kau mencoba hal lain? Kau ini singkatnya. Aku tidak menyetujuinya. Ini bolos namanya, kata sang manajer. Hei Menglu, apakah kau tahu berapa banyak potongan untuk absensi menurut aturan perusahaan? Terserah kamu aja lah. Potong saja sesuka hatimu. Aku sudah selesai bekerja untukmu. Aku akan berhenti. Manajer, apakah Menglu benar-benar berhenti? Semua klien yang dia bangun selama bertahun-tahun ada di gym kita. Jika dia tidak bekerja di sini, bagaimana dia akan mencari nafkah? Kata manajer. Lihatlah di sana manajer. Apa kau melihat dia? Dani, Seng orang 911 itu kan mobil mahal. Apakah dia menemukan sugar daddy? Seng Yuan,
Aku kehilangan pekerjaanku. Bosku memecatku. Apa kamu tidak akan datang menghiburku, ha? Kata Menglu. Bukankah itu bagus, pelatih Liu? Bukankah itu sempurna untukmu menjadi pelatih pribadiku? Ha? Apakah ada hadiah untuk menjadi pelatih eksklusifmu, Shen Yuan? Hadiah ya? Tentu saja. Sebentar lagi aku akan menjemputmu untuk latihan. Dan selagi kita di sana, aku akan memberimu hadiah berapa lusin gold mini untuk kamu nikmati. Oke, kalau begitu aku akan menunggumu di ruang eksklusif. Shen Yuan, aku cinta kamu, sayang. Kamu datang selarut ini dan berpikir kamu masih bisa masuk. Jam menunjukkan jam 8.30. Wanita ini benar-benar sangat nakal dan sangat menggoda. Baiklah, kamu ingin bermain tarik ulur ya? Biar aku tunjukkan apa itu tarik tambang yang sebenarnya, batin Shen Yuan. Dia pun melengos ke kiri. Kamu tidak akan membiarkanku masuk? Kalau begitu, baiklah, aku akan pergi saja. Tunggu dulu Shen Yuan. Itu hanya bercanda kok. Baby, jangan pergi dong. Bukankah kamu yang tidak membiarkanku masuk? Kata Shen Yuan. Shen Yuan, jangan kaku begitu. Aku hanya ingin menciptakan suasana ceria. Jangan pergi ya. Dan jangan marah. Kalau begitu, mohon padaku biar kulihat apakah sikapmu tulus atau tidak. Baiklah, kalau gitu Shen Yuan, di mana sikap yang tidak tulus? Rupanya di sini si Lu Menglu merayu ketulusanmu. Baiklah, dari dosamu kah? Baik, untuk mereka berdua aku tidak akan pergi kali ini, sembari nemplok di boba. Oke, tunggu selanjutnya. Perhatian penting buat dari autor. Pemberitahuan, mulai minggu depan pembaruan untuk mereka menawarkan kesetiaan mereka padaku. Aku bergantian antara 1 dan 2 bab. Kami harap semua penonton menantikannya. Jadi sudah ke bab 2. Dan tunggu sampai komiknya update. See you next time again.